Hai, welcome back bareng sama aku Farida di channel Zerane Japan. It's a nice weather ya, kayak panas tapi mendung gitu, enak banget cuacanya hari ini. But that's not the point. The pointnya adalah a few days ago, salah satu followersnya Zerane Japan hubungin aku buat di-review mobilnya. Dan mobilnya udah ada di belakang aku, cakep banget. Tapi sebelumnya, thank you banget udah ngubungin Zerane Japan dan minta mobilnya di-review sama kita gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat, dia itu apa ya, timeless gitu, simple banget, tapi eye-catching. Ini style aku banget sih. Karena pertama itu tadi, dia stylenya kan klasik ya, terus Japanese style gitu. Pertama kali lihat langsung, wah pengen beli gitu. Karena bener-bener cantik banget. Ini Toyota Starlet kotak. Bisa dilihat bentuknya juga desainnya kayak kotak gitu ya. Makanya mungkin disebut kotak juga karena ini gitu. Nanti kita bakal review bareng, kita lihat ada apa sih di dalam sini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Zerane Japan. Toyota Starlet kotak ini termasuk terkenal banget di Indonesia dan ini juga mobil pertama sih yang diproduksi di Indonesia. Mobil Toyota Starlet maksud aku yang diproduksi di Indonesia pertama kali. Ini termasuk generasi ketiga, terus ada generasi keempat dan kelima. Tapi biar lebih detail, bahasnya dari generasi pertama aja ya. Toyota Starlet generasi pertama ini diluncurkan tahun 1973 sampai 1977. Dikenal dengan nama Toyota Starlet Publica. Ini yang versi sedannya, jadi dia bentuknya hampir mirip sama Toyota Corolla, tapi ini versi yang lebih kecil. Toyota Starlet generasi kedua ini diproduksi tahun 1978 sampai 1984-an. Kalau ini di versi ini dia udah hatchback gitu, jadi udah nggak sedan lagi, tapi belum diluncurkan di Indonesia, belum diekspor di Indonesia. Dia dibekali mesin, ada 3 pilihan mesinnya, 1000 cc, 1200 cc, sama 1300 cc. Terus lanjut next ke generasi ketiga. Yang ini, Starlet kotak ini, bisa juga disebut Starco biasanya, terus EP7071. Ini diluncurin tahun 1985 sampai 90-an, termasuk populer banget di Indonesia. Dan ini adalah mobil pertama Toyota Starlet yang dia diproduksi di Indonesia dan diekspor di Indonesia juga. Terus ini juga dirakit di Indonesia for the first time gitu guys. Lanjut ke generasi keempat, yang generasi keempat ini diproduksi tahun 90-an, dikenal dengan nama Toyota Starlet Capsule. Nah, si Starlet Capsule ini termasuk populer banget di kalangan anak muda karena dia biaya perawatannya ini mudah dan murah gitu. Setelah itu di tahun 1998-an kalau nggak salah, Toyota Starlet ini udah mulai nggak produksi lagi di Indonesia. Terus digantiin sama Toyota Yaris yang kita lihat nih di jalan Malang Melintang. Jadi kalau sekarang lihatnya Toyota Yaris, dan kalau teman-teman mau punya yang versi klasiknya, ini ada Toyota generasi sebelumnya 4, 3, 2 dan 1-nya ada. Apalagi yang ini cakep banget kalau menurut aku. Langsung aja kita lanjut review mobilnya. As we can see, namanya Toyota Starlet kotak, jadi desainnya hampir keseluruhan ini kotak, tapi cukup sporty kalau dipakai. Dan overall height-nya ini dia 1300 mm, terus overall leg-nya dari sini ke belakang gitu ya, itu 3700 mm. Selain itu buat overall width-nya dia 1590 mm, dan wheelbase-nya ini 2300 mm. Cukup panjang, cukup enak kalau dipakai. Dan langsung aja kita lihat yang bagian depannya. Ini
ini warnanya cakep banget. Dia black glossy. Terus ke sini. Ini grillnya dia kecil tapi lucu gitu. Ada tulisan Toyotanya di sini. Kalau versi barunya sih ada ya yang di sini udah SE gitu. Ada tulisannya SE ataupun kode yang lainnya. Tapi ini dia masih Toyota gini. Terus di sini sebenarnya ada tulisan Starlet gitu, cuman ini udah hilang. Jadi tulisannya nggak kelihatan. Ini dia grillnya. Terus di samping sini dia ada headlampnya, bahannya kaca burem. Di sampingnya ini ada lampu sign. Terus di bawah sini dia ada lampu senjanya. Selain itu, nah ini kap mobilnya dia nggak nyatu sama bumpernya, jadi pisah gitu. Terus di bumpernya sendiri dia ada garis merahnya, jadi kelihatan apa ya, lucu gitu ya, trendy gitu. Nggak, warnanya nggak langsung hitam semua, tapi ada garis merahnya ini, bagus banget. Dan biasanya di beberapa mobil ini ada list di bawah sini, cuman di mobil ini dia nggak ada. Terus kita lanjut ke bagian sampingnya. Nah, di samping sini ini juga ada lampu sign, ini warnanya orange, sama tadi kayak lampu senjanya. Terus kayak yang aku bilang tadi ya, namanya Scarlet kotak, jadi dia desain kacanya juga mengkotak gitu. Tapi kacanya gede, luas, jadi enak gitu. Kalau pas mengendara lihat ke depan itu enak karena kacanya gede. Dan ini bannya dia ini pakai merek Dunlop. Ini 175/65R14, jadi ringnya 14. Tapi masih cakep gitu kelihatannya. Mobilnya kayak tetap bagus. Padahal dia udah ganti ban gitu. Dan bannya juga ceper gitu kan. Tapi masih bagus banget. Terus ini kalau velgnya, velg bawaan Toyota Starlet kotaknya itu dia masih pakai kaleng, cuman ini udah diganti. Terus yang ini disc brake-nya dia udah dicat warna gold, jadi kelihatan bagus banget. Warnanya beda sama yang lainnya gitu, jadi enak banget dilihat. Terus lanjut ke sini, spionnya ini juga belum electric mirror dan belum electric track gitu. Jadi nih, tuh ya ini guys. Jadi ini dia masih apa ya? Masih klasik gitu teman-teman. Di bagian sininya ini ada list body molding dari depan ke belakang sini. Terus yang depan ini dia kayak kecil gitu, lucu, segini aja. Dan ini kacanya dia juga kotak sama. Yang belakang juga sama aja kotak. Terus ini dia handle door-nya dia kayak gini. Nah, ini apa ya? Versi Toyota yang udah lama gitu ya, mobil lama itu dia kalau nutup harus kayak gini. Nah, jadi ada suasana kalau kita nutup mobil tuh ada suaranya gitu, satisfying gitu guys. Terus ini kuncinya juga lucu banget. Ini masih zaman dulu. Kuncinya ada di dalam, nanti aku tunjukin kuncinya kayak gimana. Kita lanjut dulu ke yang kaca belakang. Jadi ini dia cuman pasangan aja yang belakang ini. Yang bisa dibuka cuman yang depannya ini. Dan ke sampingnya, nah ini desainnya bagus banget. Jadi dia kayak ada kisi-kisi AC, cuman ini pasangan aja gitu. Di sini, ini lucu banget. Langsung aja kita ke bagian yang belakangnya. Kayak yang udah aku bilang tadi sih, namanya juga Starlet kotak ya. Jadi dia kaca belakangnya juga kotak kayak gini, tapi dia kacanya lebar. Terus ada wipernya. Di bagian sini dia ada tulisannya Starlet. Di bagian yang sini kirinya dia ada tulisannya SI. Jadi tergantung dia tipe yang mana. Terus ada lampunya as always, dan di sini ada garnishnya. Tapi dia kecil karena ini versi lamanya ya mobilnya. Kalau yang versi barunya itu dia agak panjang gitu ke sini. Tapi ini dia masih yang kecil. Lagi uniknya kalau di beberapa mobil kita lihat lampunya, lampu buat plat nomor polisinya ini kan ada di atas sini kan. Kalau ini dia ada di bawah sini. Nih, lucu banget. Jadi kalau dihidupin dia
dari sini cahayanya, dari bawah. Dan di belakang ini juga ada garis merahnya, jadi dia nggak full hitam gitu. Ada variasinya gitu ya, yang ngebuat mobilnya tuh kelihatan lebih bagus gitu. Terus kita buka bagian bagasinya, tapi kita nggak bisa buka dari sini nih teman-teman. Bukanya harus dari sini, tapi bukanya harus pakai kunci. Nah sekalian aku tunjukin. Jadi kuncinya tuh lucu banget. Ini kalau dilihat, ini kan ada kayak bundaran gini ya. Ini dia pakai kunci Rayton. Kunci Rayton apa Rayton gitu bacanya. Ini masih klasik banget, unik kan? Kayak nggak ada gitu di mobil-mobil zaman sekarang. Nah, ini caranya pakai ini kita buka. Nah, kita bukanya bukan dari sini, tapi dari sininya. Tuh. Oh. Ini hidroliknya juga kelihatan masih bagus banget. Terus ini ada tray-nya, cuman ini udah diganti sih. Kalau yang asli nggak kayak gini, tapi tetap ada tray-nya. Dan bagasinya bisa dibilang sempit, bisa dibilang luas juga. Jadi tergantung barang bawaan teman-teman sih. Kalau emang barang bawaannya banyak ya mungkin ini cukup sempit gitu ya. Tapi yang ini kursi belakangnya ini bisa kita rebahin, jadi bisa dipakai buat tambahan bagasi gitu. Nah di sini dia ada tempat buat nyimpen dongkrak nih. Jadi dia minimalis, simple gitu, dan barang kita tuh nggak berceceran di bagasi gitu. Ini simple banget teman-teman. Keren sih buat mobil klasik ya zaman dulu. Ini udah ada tempat nyimpan dongkraknya. Ini agak susah ya, kita pasang dulu. Oke, ini bagian bagasinya. Dan uniknya lagi, ini ada kuning-kuning nih di sini nih. Jadi ini namanya kancing Z-bar teman-teman. Kalau di mobil zaman dulu gitu ya, biar mobilnya nggak karatan, jadi dikasih anti karat. Tapi anti karatnya ini langsung dimasukin ke sini. Kita lanjut ke bagian interior, tapi ini susah banget, berat banget nutupnya. Wah, butuh tenaga buat nutup ini. Dan ini nggak langsung ketutup, jadi kita harus kunci dulu lagi pakai ini. Agak susah ya. Nah, udah kita kunci pakai kuncinya tadi, kunci Rayton tadi. Terus kita ke bagian interior. Nah, ini udah di dalam mobilnya. Kalau dilihat klasik banget, simple. Instrumennya masih original. Ini dashboardnya bahannya plastik gini. Terus ada AC-nya, di sini ada 2, di situ 1, sama di sini 1. Terus buat AC-nya, dia tombolnya ada di bawah sini. Nah, ini kita juga bisa ngatur nih, mau AC-nya ngadep ke mana di sini. Di sini ada on off-nya. Terus mau berapa gitu kan, ada defoggernya juga. Selain itu, ini kita mau AC-nya ke nomor berapa di sini. Nah, lanjut, ini ada radionya, lucu banget, masih jadul gitu. Jadi kita bisa dengerin radio dari sini. Bisa juga kayak pakai kaset sih di sini. Ini udah bisa. Terus lanjut lagi, ini ada tempat buat ininya juga, buat kabel USB ya, biasanya buat charger. Lanjut ke samping sini. Nah, ini ada tombol buat wiper yang di belakang situ. Di tengah ini dia ada nozzle. Ini buat air wipernya. Terus bawahnya ada hazard. Simpel aja, cuman 3 di sini. Terus ini ada tuas wipernya. Ini tuasannya di sini kayak mobil pada umumnya. Terus ini ada speedometer, odometer, ada jamnya juga di sini. Simple, sederhana, tapi kelihatan cantik banget. Ini odometernya juga masih analog. Cakep, cakep banget.
Di samping sini, ini dia ada dummy button. Nah, di sini ini 2 ini. Lanjut ini transmisinya ada 5 percepatan. Ini masih manual. Di sini ada handbrake. Nah, kalau handbrake-nya ini dia masih mekanik. Nah, gitu teman-teman. Tapi ini cukup berat sih, naik sama nuruninya. Ini tadi yang instrumennya. Nah, di bagian sini door trimnya ini juga simple banget, tapi bagus. Ini belum power window, jadi kalau kita mau nurunin tuh pakai ini, diputar dulu. Nah, lucu, nyenengin kayak gini. Next, kita ke posisi duduk. Ini jok mobilnya kayaknya masih original, dan di beberapa bagian samping kanan kiri juga udah ada yang sobek gitu. Terus posisinya dia rendah, jadi enak kalau kita lagi nyetir di jalanan. Kita juga bisa resliding di sini, di depan sini. Terus reclining juga bisa di bagian sini. Nah, selain itu dia juga dilengkapi sama safety belt. Nah, ini. Jadi udah cukup safety. Kalau dipakai kayak gini, bisa kita lepasin. Ini ada presnya kayak gini. Nah, sekarang kita pindah ke bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya. Joknya enak sih. Ini udah 50-50 gini, jadi nyaman. Selain itu, ini headroomnya juga panjang, jadi nggak khawatir kepentok gitu ya yang duduk di belakang. Ini juga ada assist gripnya di sini, di depan, terus juga di sini. Cuman dia ini bagian legroomnya agak sempit, jadi lutut kita ini agak nggak enak kalau perjalanannya jauh. Tapi lumayan sih kalau duduk di belakang gitu. Cuman ya agak sempit aja. Tapi masih enak banget. Udah simpel aja kalau yang bagian belakangnya. Next kita lanjut ke mesinnya. Ini dia dibukanya cukup berat. Di bagian mesinnya masih original, belum banyak yang diganti. Ini dia dilengkapi mesin 1000 cc 4 silinder. Tenaganya 60 rpm, terus torsinya 98 Nm. Kayak gini radiatornya dan segala macamnya. Terus di sini uniknya, ini ada kayak selang buat air wipernya. Kayak gini. Lucu banget di mobil klasik. Mobil Toyota Starlet kotak ini masih pakai selang kayak gini. Udah sih, segini aja mesinnya. Kita tutup lagi. Nah, ini yang aku bilang tadi, dia agak berat gitu. Nah, kita udah review semuanya dari interior, eksterior, udah semua. Terus kalau buat feeling mengemudinya, mobil Starco ini cukup enak buat dikendarai. Kalau kita di kekuatan 40 rpm, juga masih mulus, masih enak gitu. Terus posisi joknya, tempat duduknya ini kan dia rendah ya, jadi kalau mandang ke depan ini enak banget. Selain itu, dia juga cukup irit bensin. Overall ini enak banget kalau dikemudiin. Udah aku review and all already, nyobain this car, amazing banget rasanya, enak banget. Dan mobil Toyota Starlet kotak ini lagi hype di Indonesia dengan harga yang worth it banget kalau dibeli, 20 jutaan. Tapi kalau kondisinya masih mulus kayak gini bisa 40 jutaan lebih, tergantung sama kondisi mobilnya juga. Jadi kalau teman-teman mau beli gitu ya, bisa grab it fast biar nggak keduluan orang lain. Dan ini emang mobilnya diburu sama kolektor hobi gitu, karena klasik, modelnya juga bagus banget, desainnya enak banget dipandang, timeless. Kalau teman-teman ada yang mau mobilnya direview sama Zerone Japan, langsung aja drop komen di bawah atau enggak DM Instagram Zerone Japan.
Dan see you in the next video. Dadah! Show me what you